Salam Sang Raja. Bab 8, Kematian. Semua orang mengharapkan kematian Pers, karena tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Hei, brengsek. Coba dan hindari senjata rahasiaku. Suara percaya diri terdengar dari sisi lain medan perang. Namun, meskipun rapier yang menggunakan pedang tidak mendengarnya, ia merasa ada sesuatu yang diarahkan ke bagian belakang kepalanya. Sebuah benda terbang dengan cepat ke arahnya. Dia terkejut. Dia harus menarik kembali pedangnya dan memblokir apapun yang terbang ke arahnya. Senjata rahasia terpotong menjadi dua, dan cairan merah terciprat ke kepalanya. Apa-apaan itu? Karena posisi tubuhnya, dia tidak memiliki indikasi apa senjata rahasia itu. Dia mengayunkan pedang tipisnya untuk membuat zona perlindungan bentuk bola dan merunduk untuk mencegah cairan merah lagi mendarat padanya. Setelah mendapatkan kembali kedudukannya, dia melihat ke atas dan melihat apa senjata rahasia itu. Dia segera menjadi lebih marah. Senjata rahasia tersebut adalah salah satu tentaranya sendiri. Seseorang telah meraih dan melemparkan pria malang ini kepadanya dan karena kecerobohannya, dia tidak melihat dan memotong prajurit itu menjadi dua. Hahaha, apa kamu takut sekarang? Ayam. Tawa yang sombong menarik perhatian pria pemegang pedang tipis itu. Dia mendongak dan melihat seorang pria mengenakan baju besi penuh berat dengan hanya bukaan pada baju besi untuk lubang mata. Di bawah sinar matahari terbenam, pria ini tampak agung seperti dewa. Pria itu tidak membuang waktu, ia mulai mengisi daya segera. Momentum dari tubuhnya menyebabkan tabrakan yang sangat kuat sehingga semua musuh terlempar dari dinding. Dengan kapak dua tangan besar di tangannya, dia berencana menjatuhkan prajurit pedang tipis ini. Bodoh. Kamu mencari kematianmu sendiri. Musuh ini mencibir ketika dia melihat bahwa pendatang baru itu merugikan dirinya sendiri. Armor berat penuh digunakan oleh tentara kavaleri seperti ksatria, tidak pernah infanteri kaki biasa. Sangat bodoh untuk mengenakan baju besi 50 pound untuk pertempuran jarak dekat, karena itu akan memperlambat serangan dan membebani kamu. Dalam benak musuh ini, pria itu hanyalah orang bodoh. Pergilah menghadap malaikat maut. Prajurit pedang tipis memindahkan semua energi di tubuhnya ke senjatanya. Dengan api muncul di sekitar pedang tipisnya lagi, dia menusuk ke arah pria lapis baja raksasa yang menyerangnya. Serangan itu cepat, seolah-olah itu kilat. Energi itu meluap dari prajurit pedang tipis. Musuh ini telah melepaskan semua kekuatannya sebagai prajurit bintang 1. Dia yakin bahwa dia bisa membunuh pria lapis baja berat ini dengan serangan ini. Di sisi lain, pria besi yang sepenuhnya lapis baja masih mengisi daya tanpa ada tanda-tanda melambat. Seperti orang tolol di mata orang lain, ia bahkan tidak dalam posisi pengisian daya yang tepat. Ketika tentara menyerang, mereka akan menekuk punggung mereka dan menjaga berat badan mereka tetap rendah. Dengan dadanya yang terbuka lebar dan lurus, pria itu benar-benar berlari ke pedangnya. Musuh mulai tertawa. Hahaha, tidak mungkin kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup. Tapi, ting, api memercik. Tawa itu tiba-tiba berhenti dan senyum membeku di wajah prajurit itu. Kapak besar pria besi bertabrakan dengan pedang tipis tepat. Musuh ini tertegun, menyerang ujung pedang tipis dengan kapak ketika mereka berdua bergerak sangat cepat. Itu hanya bisa menjadi teknik dewa perang. Sial, pria ini mempermainkanku. Musuh ini segera menyesali keputusannya dan berusaha mundur. Tapi sudah terlambat. Ledakan. Boom. Pedang tipis tidak bisa menahan kekuatan sebesar itu dan patah berkeping-keping. Kekuatan kapak tidak berhenti di situ. Tangan prajurit yang memegang pedang tipis itu hampir meledak. Jika ada orang yang tidak tahu apa yang terjadi, mereka tidak akan mengenali bentuk tangan lagi. Momentum terus bergerak ke atas, dan pembuluh darah di lengan kanannya, yang memegang pedang, menggembung dan kulitnya pecah. Kebisingan besar menarik perhatian semua orang di medan perang. Semua pejuang Chambord dan musuh telah berhenti bergerak sejenak dan melirik untuk melihat apa yang telah terjadi. Omong kosong. Dewa. Untuk memotong rapier dari ujung, kekuatan macam apa itu? Semua orang berpikir.
Tapi yang lebih mengejutkan belum datang. Kapak besar itu berubah menjadi bayangan di tangan pria itu bergerak sangat cepat sehingga tidak ada mata yang bisa mengikuti gerakan kapak. Sebagai orang yang sering berada dalam bahaya ekstrim, prajurit rapier ini telah jatuh ke posisi yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia melihat kapak datang mengarah ke pinggangnya. Pria itu mencoba memotongnya menjadi dua dengan serangan horizontal itu. Sial, musuh ini hancur. Dia tidak lagi memiliki senjata dan tiba-tiba mengalami kerugian besar. Dia mengetupkan kakinya ke tanah dan melompat mencoba menghindari serangan ganas itu. Dia melonjak setinggi 5 kaki, hampir seperti sedang terbang. Tetapi kapak itu tampaknya menekuk aturan fisika. Itu tidak mengikuti lintasan horizontal yang dipikirkan musuh ini. Sebaliknya, itu mengikuti musuh ini langsung ke udara. Musuh ini ada di udara sehingga tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengelak atau memblokir serangan ini. Itu terdengar seperti merobek selembar kertas. Kapak telah melewati musuh ini dari dasar jongkoknya ke atas kepalanya. Karena itu terjadi begitu cepat, seolah-olah musuh ini tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang telah terjadi. Dia masih utuh ketika dia mendarat di tanah. Setelah beberapa saat, musuh ini berusaha mengulurkan tangannya. Ekspresi wajahnya baru saja mati. Gerakan kecil ini seperti panggilan ke malaikat maut. Tiba-tiba, jahitan kecil berdarah muncul di tubuhnya. Dia memandang tubuhnya, tidak percaya apa yang terjadi. Tidak ada waktu untuk ratapan terakhirnya. Darah mulai menyembur keluar. Tubuh dipisahkan secara simetris dari bawah ke atas. Usus putih, cincang organ dalam dan otak berlendir jatuh di semua tempat. Prajurit 1 bintang bergengsi ini, yang menghancurkan para prajurit kastil di benteng kurang dari 5 menit yang lalu, itu mati. Bersambung.